3, 2, 1. Pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek. Karakteristik pasar uang. Pertama, lokasi abstrak. Pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Kedua, instrumen jangka pendek. Pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Ketiga, tidak terorganisir. Karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral setiap negara. Di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia selaku Bank Sentral Nasional. Si pasar uang. 1. Sebagai sumber pendanaan. 2. Sebagai sarana investasi. 3. Melibatkan partisipasi masyarakat. 4. Menjaga stabilitas perekonomian. 5. Menjadi fasilitator dan mediator. Peran partisipan utama pasar uang. Bank Sentral. Perannya adalah memastikan pasokan dana dan menerapkan sejumlah peraturan bagi keberlangsungan pasar uang. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang dijadikan pedoman bagi para pelaku pasar uang. Pemegang otoritas tertinggi pasar uang di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank komersial. Bank meminjam di pasar uang untuk mendanai portofolio pinjaman mereka dan untuk memperoleh dana. Bank di pasar uang adalah sebagai dealer di pasar derivatif suku bunga tanpa melalui bursa. Pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar uang adalah menghimpun dana dalam jumlah besar. Perusahaan. Perannya adalah bisnis non-keuangan dan bisnis keuangan non-bank mengumpulkan dana di pasar uang, terutama dengan menerbitkan surat berharga. Transaksi yang terjadi dalam pasar uang. 1. Pasar uang antar bank. Perdagangan pasar uang sebagian besar melibatkan lembaga-lembaga perbankan yang saling meminjam dana satu sama lain demi memenuhi kebutuhan nasabahnya. 2. Jual beli sertifikat utang. Pihak pemerintah atau bank sentral menerbitkan surat utang kepada bank umum untuk dibeli sebagai modal bank sentral. Begitu pula sebaliknya, bank umum menjual surat utang kepada bank sentral agar memperoleh dana. 3. Transaksi sertifikat deposito. Sebuah transaksi di mana pihak bank menerbitkan surat berharga untuk dibeli nasabah dengan nominal tertentu. Namun, sertifikat tersebut dapat dipindah tangankan. Sehingga jenis transaksi tersebut dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. 4. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah atau sebaliknya. Karena investor tidak hanya dari dalam negeri saja, sehingga pasar valuta asing membantu proses transaksi pasar uang antar negara. Instrumen pasar uang yaitu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat deposito, commercial paper forms, call money, repurchase agreement, dan bankers acceptance. Pengertian ekonomi digital.
Kemudahan dan kepraktisan dari kegiatan perdagangan sehari-hari pada masa kini tak lepas dari peran ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik ekonomi digital. Yang pertama, interaksi langsung. Artinya, ekonomi digital menciptakan hubungan yang lebih langsung antara pembeli dan penjual tanpa adanya perantara. Yang kedua, personalisasi produk atau layanan. Yang berarti, pelanggan dapat mengkustomisasi sesuai dengan seleranya. Yang ketiga, serba digital dan terukur. Yang artinya, seluruh kegiatan digital dapat diukur, dilacak, dan dianalisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, selalu terhubung, yang berarti komunikasi dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan berdasarkan data, sehingga meningkatkan efisiensi dan visibilitas perusahaan. Dan yang terakhir, terbuka pada kolaborasi. Artinya, ekonomi digital membuat perusahaan dapat beroperasi dan berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk menurunkan biaya operasional. Contoh ekonomi digital. Terdapat beberapa contoh ekonomi digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce. Mengakses aplikasi marketplace pada handphone seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Bukalapak untuk membeli sesuatu yang diinginkan, sehingga dapat mengefisienkan waktu dan tidak perlu membeli barang yang diinginkan secara langsung. Kedua, transportasi. Sekarang, tiket yang dijual secara online melalui aplikasi Gojek, Traveloka, Tiket.com menjadi andalan Anda untuk bertransportasi dalam dan antar kota maupun negara lainnya dengan memesan ojek, mobil, kereta, maupun pesawat. Ketiga, sistem pembayaran. Ekonomi digital juga memberikan kemudahan pengguna dalam transaksi sehari-hari. Adanya dompet dan bank online seperti GoPay, OVO, dan Dana menyederhanakan kegiatan pembayaran barang maupun jasa yang diperlukan. Dan yang terakhir, investasi. Investasi kini menjadi lebih praktis dengan keberadaan ekonomi digital. Investasi dalam ekonomi digital adalah kegiatan menanam modal melalui aplikasi dalam gadget. Contohnya seperti investasi emas, reksadana, peer-to-peer lending, investasi saham, dan obligasi retail. Hal ini tentu memudahkan masyarakat luas untuk memulai upaya menabung. Dampak positif dan negatif ekonomi digital. Melalui perkembangan digital di segala aspek kehidupan, terutama ekonomi, tentunya menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ekonomi digital dapat kita lihat dari berbagai aspek. Contohnya, pada ekonomi, membuat transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, pemerataan ekonomi, dan integrasi data ekonomi. Selanjutnya, pada pendidikan, membuat akses pendidikan, informasi, dan bahan pelajaran menjadi lebih mudah, serta dapat membuka bisnis baru untuk pelatihan atau les online. Yang ketiga, pada aspek sosial, dapat menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga usaha kecil dapat berkembang. Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga dapat memberikan dampak negatif. Di antaranya, penyalahgunaan dalam bidang teknologi seperti penipuan online yang dapat merugikan banyak pihak, dan adanya penyalahgunaan media komunikasi yang melanggar norma di masyarakat.